Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza dengan NIM 19061057. Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan memberikan hafalan tentang isu-isu terkait kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan salah satu isu-isu penting saat ini karena relevasinya terhadap perekonomian dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, isu-isu tentang kewirausahaan dan faktor-faktor yang menjadi pemicu perkembangan kewirausahaan menjadi sangat menarik. Sudut pengamatan luar masalah manajemen industri kecil dan menengah, kita bisa melihat adanya kelompok-kelompok persoalan dan lingkungannya sendiri-sendiri yang semuanya membentuk suatu ekosistem. Pertama, melihat ke lingkungan yang paling dekat, kita mendapatkan kelompok permasalahan psikologi, perusahaan, dan tenaga kerja. Di situ kita dapatkan masalah-masalah motivasi, sikap hidup, kebiasaan sehari-hari, adat istiadat, politika laku, perkembangan kebudayaan, dan sebagainya. Lingkungan permasalahan kedua adalah soal kemampuan teknis pengelola usaha. Di sini kita dapat masalah-masalah seperti kemampuan mengatur keluar masuk uang, pembukuan dan administratif perusahaan, teknik pemasaran, penghitungan biaya produksi dan membentuk harga, mengatur pembagian kerja. Kegiatan yang ketiga yaitu potensi dan kemampuan usaha sangat mempengaruhi manajemen, apalagi masyarakat cukup tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan masyarakat atau pengusaha dapat mengusulkan peraturan dan kebijakan kepada pemerintah agar terciptanya kesempatan usaha. Lingkungan ekologi keempat adalah masalah struktur pasar. Perkembangan dan praktek manajemen serikal terhadap dengan struktur pasar ini. Suatu usaha atau perusahaan tidak bisa maju bukan karena kelemahan manajemen struktural ini, tapi masalah ini bisa pula dilihat dari segi lain. Umpamanya, kita melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi struktur pasar. Sarana dan prasarana manajemen adalah faktor kelima yang perlu diamati secara tersendiri. Sarana-prasarana ini bisa menyangkut bidang produksi, bisa pula menyangkut bidang manajemen. Kegiatan pemerintah yang aktif untuk menyediakan prasarana dan sarana pemasaran akan mempengaruhi pula pola manajemen industri kecil dan manajemen menengah. Dengan melihat lingkungan manajemen tersebut, barangkali kita bisa menyederhanakan persoalan manajemen sebagai berikut. Dari segi penawaran, masalah utamanya adalah pengelolaan produksi. Dari segi permintaan, kita melihat pemasaran. Kedua segi itu dapat dibagi pula menjadi dua lingkup permasalahan, yaitu lingkup internal dan eksternal. Lingkup internal mengandung masalah-masalah kira-kira berada dalam batas kemampuan pengusaha untuk mengatasinya. Sedangkan lingkup eksternal mengandung masalah-masalah yang lebih banyak ditentukan faktor luar, bahkan kerap kali berada di luar kemampuannya atau mengubahnya. Pengusaha yang lebih berbudaya adalah mereka yang telah memikirkan mutu, meningkatkan mutu, pemeliharaan mutu, menciptakan standar mutu berdasarkan harga-harga tertentu. Langkah-langkah atau pemikiran itu dapat diabstrakkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengusaha dan manajer perlu mengenal diri sendiri, mengetahui kekuatan maupun kelemahan sehingga mampu mengaktualisasi potensi dirinya sendiri secara optimal dan seimbang. Dan yang kedua, pengusaha perlu menguasai teknik-teknik manajemen baik di bidang produksi maupun pemasaran.
setidaknya atau lebih baik dalam rangka kemajuan pengusaha. Perusahaan bisa bermanfaat keahlian-keahlian teknis manajemen. Ketiga yaitu perusahaan atau pengusaha perlu juga menambah pengetahuan dan selalu berusaha mengikuti perkembangan dengan mendapatkan dan memperhatikan informasi dan bersikap tanggap. Keempat yaitu kerjasama di lingkungan perusahaan dalam pembagian kerja yang serasi merupakan kunci kemajuan bersama, termasuk di dalamnya soal perbaikan suasana kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan. Yang kelima yaitu pengusaha yang ingin maju haruslah percaya pada organisasi dan cara kerja yang teratur. Dan yang keenam, kerjasama melalui organisasi di luar perusahaan merupakan kebutuhan mutlak dalam situasi yang berkembang cepat. Dari berbagai pengertian tersebut tentang wirausaha, dapat kita tarik kesimpulan yaitu wirausaha adalah orang yang menciptakan kerja bagi orang lain dengan cara mendirikan, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri dengan bersedia mengambil risiko pribadi dalam menemukan peluang berusaha dan secara kreatif menggunakan potensi-potensi dirinya untuk mengenali produk, mengelola dan menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengandalkan produk, memasarkan, serta pemodalan operasinya. Persoalan mendasar dari perkembangan kewirausahaan adalah bagaimana hal ini bisa dilahirkan. Selain itu, realita yang tidak bisa diabaikan adalah bagaimana dunia mampu membangun strategi dan pihak lain sehingga mampu mendukung lahirnya wirausahaan baru, termasuk yang dilahirkan yaitu wirausaha yang sekarang ini. Hal ini nampaknya menjadi persoalan yang penting dan karenanya kurikulum terhadap kewirausahaan menjadi salah satu faktor yang berperan terhadap upaya untuk dapat menciptakan kewirausahaan baru dan juga berani mengembangkan diri untuk berwirausaha. Rumusan masalah yang dapat kita ambil yaitunya potensi pengembangan kewirausahaan yang besar dan juga kontribusinya terhadap perekonomian dan kesejahteraan pelakunya, maka temuan berbagai hasil riset menjadi acuan untuk melakukan pengembangan kajian. Oleh karena itu, keberagaman hasil riset tentang kewirausahaan memberikan gambaran fakta tentang persoalan dan perkembangan baik untuk kasus di negara berkembang ataupun di negara industri. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum kewirausahaan di negara berkembang tentu berbeda jika dibandingkan dengan di negara industri. Keberagaman tersebut memberikan peluang untuk dapat mengembangkan tentang kewirausahaan.